Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan mereview sinyal yang saya kirim ke grup Forex ya. Bagaimana saldo $200 menjadi $500. Nanti saya akan jelaskan teknik apa yang saya gunakan ketika melakukan entry ya. Di sini saya membagikan sinyal ke grup umum juga. Jadi teman-teman kalau join di grup umum juga pas ya, mungkin kalau melakukan ikut entry juga alhamdulillah. Oke. Sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTV terus berkembang. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelumnya untuk teman-teman saran saya alangkah baiknya untuk belajar manajemen risk dulu sebelum terjun ke dunia trading ini ya, karena sangat beresiko sekali, karena itu adalah pondasi dasarnya. Jadi kalau teman-teman sudah paham manajemen risknya, misalnya ketika kena stop loss sudah tahu berapa lossnya, paling tidak sudah tahu oh stop lossnya di sini 30 pip, saya kehilangan saldo $10, saya kehilangan saldo $5, paling tidak harus tahu resikonya dulu seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Di sini instruksinya di GBP JPY saya melakukan entry short. Kenapa Bang melakukan entry short? Saya melakukan analisa di time frame 15 menit. Saya tarik garis trendline, ketika ada konfirmasi breakout saya melakukan entry short ya. Dan dapat 100 pip, sekitar 100 pip di sini ya. Nah, ya sekitar 100 pip. Saya dapat 100 pip ketika melakukan entry short di sini. Bang, ada nggak indikator yang bisa digunakan secara otomatis ketika ada pola chart pattern lalu secara otomatis garis trendline-nya tertarik sendiri seperti itu? Ada ya. Jadi indikator yang bagus untuk garis trendline menurut saya di sini teman-teman bisa gunakan trendline with breakout namanya. Jadi ini sangat membantu sekali jika teman-teman. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Namanya trendline with breaks by Lux Algo di sini. Jadi ketika ada konfirmasi breakout seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ketika dia breakout di sini ada konfirmasinya, ada konfirmasi B artinya breakout dan bisa melakukan entry seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih susah menarik garis trendline bagaimana, bisa menggunakan indikator ini, sangat membantu sekali ya guys ya. Ini indikator yang secara otomatis alangkah baiknya digunakan di time frame 15 menit. Ya kalau teman-teman suka scalpingan seperti itu ya, enak digunakan untuk di time frame kecil seperti di time frame 15 menit. Kalau teman-teman suka menggunakan area supply and demand atau order block, analisa di time frame 1 jam atau 4 jam, gunakan indikator. Oh, nanti kita akan bahas ya. Nanti ada indikatornya untuk menemukan area supply and demand seperti itu. Tapi untuk garis trendline teman-teman bisa gunakan indikator ini. Ketika dia breakout baru kita melakukan entry. Kalau tidak ada konfirmasi breakout, jangan entry, jangan dipaksakan. Nanti saldonya diambil sama broker. Oke. Selanjutnya, di sini saya melakukan entry di AUD JPY. Di AUD JPY saya melakukan entry long tapi kena stop loss. Saya kena stop loss di sini. Di AUD JPY saya melakukan entry. Untuk di AUD JPY saya terkena stop loss seperti itu ya. Stop lossnya itu di sini 30 pip. Saya biasa menggunakan stop loss 30 pip supaya teman-teman kalau di grup umum sering ikut ya, stop loss saya 30 pip ya. Kalau teman-teman yang di grup VIP ya pasti sudah tahu ya. Lanjut di sini saya melakukan outlook di Euro GBP ya, di Euro. Saya juga share ini ya, outlook secara gratis ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa join juga di sini. Di Euro GBP, teman-teman bisa perhatikan di Euro GBP di sini. Kalau kita perhatikan ya, ada struktur market yang terlihat sangat bagus sekali. Konfirmasi boss, pullback kembali, longsor. Konfirmasi boss lagi, pullback kembali, longsor. Di sini saya belum melakukan entry ya. Ini untuk di time frame 1 jamnya. Kita ke time frame 15 menitnya. Simpelnya ketika dia menyentuh di area supply ada rejection, kita melakukan entry short, ataupun dia breakout dari garis trendline kita bisa melakukan entry short. Nah untuk di Euro GBP ya, di Euro GBP dapatnya cuma 50 pip ya. Di Euro GBP saya dapat 50 pip di sini ketika dia menyentuh di area supply. Ketika dia menyentuh di area supply dan ada rejection, candle konfirmasi yaitu shooting star. Di sini saya melakukan entry short atau entry sell ya, dan long short dapat 50 pip. Alhamdulillah everyone. Euro GBP ya. Ini dapatnya ya. Kalau teman-teman melakukan entry alangkah baiknya tahu dulu berapa lossnya ketika kena stop loss nanti ya. Di sini saya melakukan entry 0,02
tapi menggunakan 1 2 3 4 5 6 layer. Jadi sama dengan 0,12 lah, 0,12. Seperti itu ya. Ini di Euro GBP. Bang, ada nggak indikator yang secara otomatis memperlihatkan ada supply and demand? Ada. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya di sini bisa menggunakan order block binder. Ini juga bisa sebenarnya. Order block itu sama seperti supply and demand ya. Jadi secara otomatis memperlihatkan di sini ada area yang memiliki potensi akan terjadi pemantulan harga di sana. Ini bearish OB artinya bearish order block. Bullish OB artinya bullish order block ya. Di sini order block binder namanya. Bisa juga sebenarnya menggunakan yang namanya support resistance channel di sini. Support resistance channel ini bagus juga, jadi teman-teman diperlihatkan ya. Jadi di sini enaknya digunakan di time frame 4 jam atau enggak 1 jam, karena di sini bisa melihat area sebelumnya bahwa berapa kali tersentuh di area ini. Teman-teman bisa lihat di area support ini ya, di area demand ini nyentuh 1 kali terjadi pemantulan, nyentuh lagi, mantul lagi, nyentuh yang kedua kali, ke berapa kali nih? 4 kali, mantul lagi, nyentuh di sini. Di sini kita bisa katakan bahwa area yang sangat kuat. Jadi bisa sebagai pertimbangan untuk melakukan entry, tentunya harus menunggu candle konfirmasi ya, candle bullish yang bagus kalau mau melakukan entry long. Jadi ini bagus sekali menurut saya menggunakan indikator ini seperti itu ya, supply and demand. Seperti itu ya. Oke, di sini kita lanjut di market di Euro CAD ya, di Euro CAD, di Euro CAD. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan cok. Ini saya menggunakan teknik yang namanya, kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, Smart Money Concept SMC. Jadi how to trade like a bank, bagaimana trading seperti bank ya. Jadi ketika ada konfirmasi breakout, cok ini change of character atau cok atau coach apa sebutannya ya. Tapi artinya itu change of character atau reversal harga. Jadi ketika ada konfirmasi dia breakout dari ini ya, dari higher low sebelumnya, ini adalah indikasi pertama akan terjadinya sebuah reversal seperti itu. Jadi ketika dia pullback kembali menyentuh di area supply atau order block yang sering kita sebut, ini indikasinya akan terjadi pemantulan harga, akan ya seller sudah bersiap-siap di sana melakukan sell seperti itu ya. Dan longsornya dengan indah sekali. Di sini instruksinya untuk melakukan entry short. Nah, di sini saya menggunakan garis trendline juga karena untuk eksekusi analisa di time frame 1 jam, lalu eksekusilah di time frame 15 menit, lihat struktur marketnya kembali, tarik garis trendline, lihat area supply and demand. Ketika menyentuh di area supply ini ada rejekan candle bearish yang bagus di time frame 1 jam, lakukan entry short. Jadi dikonfirmasi lagi, misalkan break dari garis trendline-nya ini, break garis trendline tambah muatan lagi seperti itu ya. Paling tidak, tapi harus tahu dulu stop loss saya berapa. Karena stop loss itu sudah tahu, resikonya sudah tahu seperti itu. Jangan asal entry saja, karena bisa saja kita tersliding seperti itu ya. Ini di Euro CAD ya kemarin. Dan ini untuk di futures, grup futures. Nah, ini beberapa outlook yang saya kirim ke grup umum juga ya. Dan terakhir saya melakukan entry di ini di apa nih, market NZD CHF ya. Sebenarnya ini masih terkonfirmasi bearish trend ya. Dan di sini saya melakukan long limit atau buy limit di area demand yang ini, tapi sekarang sedang plotting minus ya di NZD CHF, dan sekarang hari Sabtu. Dikit lagi kena stop loss ya. Di GBP JPY profit, AUD JPY kena stop loss, Euro GBP ini profit, Euro CAD profit, NZD CHF lagi plotting minus ya. Jadi teman-teman kalau mengikuti saya di grup umum ada sinyal-sinyal gratis, tapi kalau mau yang full ya ada yang namanya grup VIP ya. Ya, yang namanya grup VIP itu ya tidak gratis kawan-kawan ya. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya trading, teman-teman harus paham dulu, trading itu seperti berbisnis. Ada lossnya, ada profitnya.
Tapi saran saya, kita tahu dulu ini resikonya dulu, harus memahami manajemen risk dulu, baru boleh terjun ke dunia trading ini. Seperti itu ya. Jadi create your plan seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar trading, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.